ujian kinerja dan praktek mengajar di SMK Arifata. Ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang prinsip-prinsip praktek. Mohon koreksi dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kelas 11 ya. Sebelum KBM kita mulai, tolong salah satu dipimpin berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Dimulai dari pojok paling kanan depan. Silahkan berdiri dan sebut nama. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Terakhir. Oke. Ini materi baru. Terlebih dahulu saya mungkin mempertanyakan beberapa materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Oke. Yang pertama, kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang toharoh, gitu ya. Tata cara membersihkan diri, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada beberapa kaitan yang perlu saya tanyakan agar ingatan anak-anak bisa kembali, ya. Sebelum nanti saya lanjutkan ke materi berikutnya. Tentang toharoh, yang pertama, ini sifatnya rebutan, gitu ya. Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan bahwa ada contoh jenis najis sedang. Itu disebut najis apa? Najis sedang, nama lainnya mutawasitoh. Di sana najis mutawasitoh itu dikelompokkan menjadi dua. Ada mutawasitoh ainiyah, ada mutawasitoh hukmiyah, gitu ya. Saya mau tanya, saya berikan contoh ini, nanti sebutkan apakah termasuk jenis najis ainiyah atau hukmiyah. Paham? Suatu hari, gitu ya, ada seorang anak kelas 5 SD, dia tidur
gabung dengan adiknya yang masih baru berumur 6 bulan. Anak ini, si adik ini, yang bayi ini, dia baru netek ibunya saja, tidak makan susu luar, tidak makan makanan luar, gitu ya, tidak makan makanan luar. Suatu saat si kakak beradik ini tidur berjajar, adiknya pakai selimut, di samping kakaknya pakai selimut sarung. Seiring berjalannya waktu tidur, ternyata si adiknya yang masih bayi ini pipis, ngompoli sarung kakaknya. Terus ketika subuh kakaknya bangun mau ke masjid, pakai sarungnya tadi, cuma ompolnya itu sudah kering, tetapi baunya masih ada, bau pesingnya ini masih ada. Dari situ jenis sarung yang diompoli oleh bayi tadi itu najisnya najis apa? Yuk tunjuk tangan. Yuk, rebutan. Silakan. Angkat tangan dulu. Mutawasitoh ainiyah. Bener ya? Mutawasitoh ainiyah. Ada jawaban yang lain? Satu lagi. Yuk, angkat tangan. Rebutan. Ayo. Farabi, menurut kamu ainiyah atau hukmiyah? Ainiyah. Oke. Dua menjawab ainiyah. Alasannya menjawab ainiyah apa? Karena ya, bayinya masih netek. Yang di sana? Karena sudah kering. Jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar adalah najis hukmiyah. Mengapa hukmiyah? Karena sudah tidak terlihat najisnya, karena sudah kering, tinggal baunya saja yang nggak bisa hilang. Berarti di situ najis hukmiyah, hukumnya najis, tapi barang najisnya tidak terlihat. Itu ya anak-anakku ya, bisa dipahami? Nah. Oke. Selanjutnya anak-anakku, kita masuk materi baru. Materi kita hari ini yaitu tentang riba bank, asuransi, dan tabungan. Fokus kita pagi ini adalah tentang tabungan. Dalam materi ini kita lihat dulu ya. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ini salah satu kutipan arti dari Quran surah Al-Isra ayat 29. Mengapa? Di sini kaitannya dengan ketika kita memiliki uang itu jangan terlalu lomo, dibagi karena kemudian habis, gitu ya. Jangan juga terlalu pelit. Jangan terlalu pelit itu artinya dimintai. Jadi kita diperintahkan dalam surah Al-Isra ayat 29 ini, kamu jangan terlalu lomo. Artinya punya uang kasih habis, gitu ya. Tapi juga jangan terlalu pelit. Artinya dimintai nggak pernah, digem terus. Nah, kita diminta ada tengah-tengah itu, ada yang diberikan, ada yang disimpan. Yang disimpan inilah tabungan yang dimaksud dalam surah Al-Isra ini. Kita lihat pengertian tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan, jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Itu pengertian aslinya. Tabungan itu bagian dari pendapatan. Misalnya kalau saya kerja ya tiap akhir bulan dapat gaji, gitu ya, dapat gaji. Nah, dari gaji itu ada yang ditabung, ada yang untuk operasional hidup, dan ada yang untuk sedekah. Sekilas wabiah ini sifatnya simpanan, titipan, tidak ada
bonus tambahan atau bunga di sana. Artinya misalnya saya nabung terus si Faisal ini banknya, saya nitip nabung secara wadiah ke banknya Faisal, otomatis uang saya ini tidak tambah dan tidak berkurang, cuma titip saja, gitu ya, dengan catatan saya tidak ada bunga. Lah si Faisal ini tidak berhak menggunakan uang saya untuk usaha. Itu tabungan wadiah. Sedangkan mudharabah itu saya punya uang, saya tabung ke banknya Faisal secara mudharabah. Lah di sana nanti Faisal berhak mengusahakan buat bisnis, buat apa, nanti untungnya dibagi antara banknya Faisal dan saya, karena modalnya saya. Itu sistem mudharabah. Contoh ya, ini sekilas tak singgung dulu, tapi pertemuan ini fokusnya ke wadiah. Contoh mudharabah itu misalnya saya titip 100 juta ke banknya Faisal, terus banknya Faisal bilang ke saya, uang ini mau saya usahakan untuk jual beli. Nah, misalnya seperti itu, beli mobil, beli HP, beli apa. Nah, setiap untungnya nanti dibagi antara banknya Faisal dan saya. Itu prinsip mudharabah. Artinya uang juga bertambah. Kalau yang wadiah itu uang tidak bertambah. Bisa dipahami anak-anakku? Tabungan wadiah. Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad ad-dhammah, gitu ya. Maksudnya di sini seperti yang saya singgung di depan tadi, kalau saya menabung secara wadiah, maka saya tidak boleh berharap dapat tambahan. Ya, kalau di bank konvensional itu ada bunga. Nabung 100 juta, sebulan jadi 103 juta misalnya. Tiganya tambahan, itu enggak ada. Kalau sistem wadiah ini, nabung secara wadiah itu artinya titip murni. Titip murni. Bank juga tidak berhak menggunakan untuk usaha apapun. Dia cuma dititipi menjaga uang itu sampai suatu saat diambil oleh pemiliknya. Sistem seperti ini, pemilik itu memiliki kebebasan waktu untuk mengambil kapan saja. Oleh karena itu bank tidak boleh menggunakan kesempatan untuk usaha ke sana-sana. Itu mengapa wadiah ini artinya titipan murni. Ada tanya kelihatannya? Ada yang tanya? Ya, silahkan. Bagaimana hubungan pendidikan mampu tapi bisa hubungan usaha dan masih pengalaman kita? Padahal itu nabung sistem apa? Wadiah atau mudharabah? Wadiah. Ini mungkin kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem tabungan wadiah ini. Misalnya saya punya 100 juta, tak titipkan secara wadiah ke banknya Faisal. Ternyata dia nggak bilang saya buat bisnis, beli rumah, jangka 1 bulan untung jadi 130 juta. Untung dia, gitu ya. Sedangkan sini saya nggak dapat apa-apa. Hukumnya bagaimana? Gitu ya pertanyaannya. Ya kalau seperti itu jelas hukumnya haram, nggak boleh. Karena tidak ada kesepakatan dia, banknya Faisal ini untuk digunakan usaha. Yang seperti itu otomatis hukumnya haram, sangat dilarang sekali. Gitu ya. Saya lanjutkan. Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surah Al-Baqarah ayat 283. Ini ada pengecualian. Ini dasar yang digunakan dalam tabungan wadiah. Artinya secara prinsip yang namanya titipan
dalam surah Al-Baqarah ayat 283 ini, yang namanya titipan itu tidak boleh digunakan, wajib untuk dijaga. Wajib untuk dijaga. Tetapi dalam kondisi tertentu kan mungkin ada, saya titip barang atau uang, saya titip uang, terserah kamu gunakan untuk apa. Yang penting setiap saat saya ambil uang saya ada. Saya nggak minta uang saya jadi ada tambahan usaha, nggak ada. Tapi saya percayakan, saya titip uang, kamu mau buat usaha silahkan, ada untuk ambil, misalnya seperti itu. Nah, yang penting saya butuh uangnya siap. Pada kondisi tertentu ada yang model seperti ini. Kalau yang seperti ini berarti itu sebuah mungkin rezeki bagi banknya, gitu ya. Seperti sama halnya dia dimodali tanpa harus bagi hasil. Yang seperti ini itu boleh asalkan ada ucapan dari pemilik uang. Jadi ya pemilik uang, saya Mas, kita kan teman, saya bawa uang 100 juta setiap hari di kantong, panas kita gitu ya, berat. Maka saya titip kamu, silahkan kamu pakai usaha, silahkan untuk ambilan, yang penting saya ketika saya butuh ambil uang saya siap. Nah, yang seperti itu bisa terjadi. Kalau terjadi seperti itu, otomatis ya rezekinya si Kaisamu dan banknya, ya dia dimodali, dapat modal, bisa usaha, gitu ya. Intinya ini sebuah kepercayaan. Berikutnya, ketentuan bagi tabungan yang berdasarkan akad wadiah. Yang pertama bersifat titipan. Tadi saya bilang titipan, titip murni. Titip murni nggak boleh ada tambahan untung sedikit pun. Yang kedua, karena sifatnya titipan, maka sang pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan. Yang ketiga, karena sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak penitip, bagi pihak yang menitipkan atau nasabah untuk memberi suatu imbalan. Artinya tidak ada tambahan tadi, karena sifatnya titipan. Gitu ya? Bisa dipahami anak-anakku? Ya. Anak-anakku, tadi yang saya jelaskan itu bank syariah, sistem Islam. Ya, macamnya tadi apa? Ada tabungan al-wadiah, ada tabungan mudharabah, terus ada ijarah dan lain-lain. Kelebihannya syariah, dia tidak menggunakan sistem bunga. Kita memasuki sisi lain dari jenis tabungan adalah macam-macam tabungan konvensional. Artinya tabungan konvensional itu tabungan di bank umum. Jadi ya, bank umum. Macam-macam bank umum ada yang tahu? Apa saja? Misalnya BRI, kalau dia tidak ada catatan bank syariah atau tulisannya bukan BSI, gitu ya, berarti dia sistemnya bank konvensional. Macam-macam bank konvensional kita tengok ada istilah Tabanas. Tabanas ini terkenal pada beberapa pemerintahan yang lalu, gitu ya. Adalah tabungan pembangunan nasional. Nah, modelnya yang seperti ini biasanya ini bunganya rendah. Sistem seperti ini biasanya bunganya rendah. Tolong dicatat, catat dulu. Catat, ya. Catat cirinya. Nanti dia ketika setelah penjelasan ini ada pertanyaan kalian apa? Berikutnya ada deposito. Deposito adalah tabungan masyarakat pada bank yang hanya dapat diambil kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Makanya yang namanya deposito itu bank berani mengambil
dengan berani memberikan bunga tinggi, gitu ya, karena dia memiliki kebebasan waktu untuk mengusahakan uang dia, gitu ya. Ini jenis deposito. Kita lanjutkan jenis berikutnya, ada tapel perang. Apa itu tapel perang? Tabungan pemuda, pelajar, dan pramuka. Dan anak guru, pada kesempatan ini saya ada masalah. Tolong perhatikan. Saya punya uang 100 juta. Uang 100 juta. Menurut kalian saya kaya enggak? Kaya menurut kalian? Ya, cita-cita orang kaya itu kalau sudah kaya, dia di dunia maunya enak-enak, punya uang terus gitu ya, punya uang terus. Di akhirat tentunya ingin masuk surga. Begitu juga saya punya uang 100 juta ini, saya dengan uang 100 juta, 100 juta itu pengennya di dunia santai-santai, duduk-duduk gitu ya. Terus setiap bulan dapat penghasilan. Terus di akhir bulan nanti terima uang gajian, tapi tidak bekerja. Pertanyaannya, saya harus nabung di bank mana? Uang saya itu saya taruh di bank mana agar itu tadi ketika di dunia tiap bulan dapat hasil tanpa bekerja, gitu ya. Tetapi ketika mati di akhirat, saya ingin masuk surga. Tugas kalian silahkan yang kelompok sini akan saya bagi sesuai 4 madhab, gitu ya, sesuai 4 madhab. Cukup. Tugasnya perhatikan. Yang kelompok Syafi'i nanti silahkan cari materi apa pendapat kelompok Syafi'i tentang riba. Jelas hukumnya bagaimana dan seterusnya, silahkan dicari. Silahkan, boleh lewat internet, boleh lewat perpus. Ada yang internet, ada yang perpus. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Kelompok Maliki, Hanafi, Hambali juga sama, gitu ya. Dibagi, ada yang mencari data lewat internet, ada yang lewat perpus. Cukup paham? Oke, terima kasih. Silahkan mulai kerja kelompok. Oke teman-teman, saya selaku ketua ingin membagi tugas tentang permasalahan ini. Saya dan Hafiz mencari tugas di internet dan kalian berdua silakan mencari di perpustakaan.
Oke anak-anak, bagaimana diskusinya? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Waktu kita terbatas. Oke, karena sudah selesai, nanti setelah ini berarti masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Paham ya? Oke, kita mulai dari kelompok Syafi'i. Silakan Syafi'i, hasil diskusinya. Pendapat mazhab Syafi'i yang dilarang Al-Quran dan Sunnah dalam penambahan imam. An-Nawawi dari mazhab Syafi'i salah satu bentuk tiba terhadap pokok karena usul aktu dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga jadi sesuai nama waktu pinjaman. Imam Nawawi dalam Al-Mas'ud berkata Mawardi berkata sahabat-sahabat kami ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang pengharuman hikmah yang ditetapkan oleh Al-Quran atas dua pandangan. Kami dari tim Maliki mau menyimpulkan dari kesimpulan tim Syafi'i. Kesimpulannya bahwa yang diharapkan dalam Al-Quran itu adalah riba, nasihat biasa saja, yaitu permintaan tambahan atas harta kita disebabkan penambahan masa lunas. Oke, silakan kelompoknya Syafi'i diperbaiki dari result tadi, masukan dari kelompok lain ini dicatat, gitu ya. Oke, ya. Oke, dari hasil diskusi kita hari ini, saya mau simpulkan materi hari ini. Saya mau simpulkan kesimpulannya kaitannya dengan bunga bank, apakah itu riba atau tidak. Yang jelas 4 mazhab itu menyimpulkan bahwa riba itu terbagi menjadi 2. Prinsipnya hari ini kesimpulannya, kita mau mengikut ke mazhab yang mana, silahkan. Tentunya setiap kita mengikut itu harus tahu dasarnya. Oke, baiklah anak-anakku, saya kirim link LKPD latihan soal kalian lewat HP itu silakan kerjakan di HP, gitu ya. LKPD itu silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Saya mau menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang itu masih berkaitan dengan bentuk-bentuk praktik ekonomi Islam. Jenis yang kedua yaitu tentang kerjasama ekonomi Islam. Masih satu pertemuan itu nanti kita masih berkaitan dengan bentuk praktek yang lain dalam ekonomi Islam. Kalau hari ini mungkin kita sudah membahas tentang riba, bank dan sebagainya, besok ganti praktek ekonomi Islam, praktek kerjasama. Begitu anak-anakku? Oke, cukup. Baiklah, sebelum kita akhiri, tolong salah satu DPP untuk berdoa. Silakan. Salah satu. Maju siapa doa mulai. Terima kasih, saya akhiri.